hati sebelum kita baca Alkitab supaya ada roh hikmat, pengertian, dan wahyu, dan Tuhan berbicara atas hidup kita melalui firman-Nya. Kita satukan hati. Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa. Terima kasih puji syukur atas siang hari ini Bapa. Kami bisa bertemu, berjumpa lagi melalui sumpah baca Alkitab ini Bapa. Kami bisa berkumpul hingga saat ini bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu, kesehatan, kekuatan yang Kau-berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai baca Alkitab di bilangan pasal 25, 26, dan 27. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap pembacaan firman ini. Dan kami menangkap sesuatu yang ilahi, Engkau berbicara atas hidup kami. Kami tidak ingin hanya sekedar membaca, tetapi kami melakukan setiap firman yang Kau sampaikan. Kami menjadi pelaku-pelaku firman saja. Kami tidak hanya ingin menjadi pendengar dan duduk, tetapi kami mau bergerak melalui firman-Mu, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Engkau perlengkapi hidup kami melalui firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan hingga saat ini, firman-Mu yang memerdekakan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami membaca firman-Mu. Terpujilah namamu Bapa, semua dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Berkati ibu-ibu di Zoom ini Bapa, biarlah hadirat-Mu turun saat kami membaca firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu berbicara atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih aja di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita ini 10 orang Bu. Ya toh? 5 atau 3? Shalom. 9. 3 ayat ya. 5. Oke. Berapa berarti per orang 3 ayat ya? Per orang 3 ayat biar dapat maksudnya gini. Biar membaca. Oke. Siap. Urutan. Kita baca firman Tuhan dari Bilangan pasal 25, 26 hingga 27. Saya bagi melalui kamera, melalui HP. Pertama Bu Joli, kedua Bu Cahya, ketiga Kak Doria, keempat Bu Sari, kelima Bu Nace, keenam Bu Evi, ketujuh Bu Dewi, Bu Ruth, dan terakhir saya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya ya. Bilangan 25 ayat 1 sampai 5. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. 2. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelih bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turun makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. 3. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. 5 ayat ya? Oh 3. Oh sorry. Ya. Ketiga, ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Amin. Saya ya. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. 5. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. 6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya, dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu
kemah pertemuan. Amin. Ayat 7, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Ayat 8, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Amin. Miknya Bu Sari, miknya belum dibuka. Ya. Oke, ayat 10 sampai 11 12. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena itu begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Amin. Ayat 13, 14, 15, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan perdamaian bagi orang Israel. 14, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Median itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. 15, dan nama perempuan Median yang mati terbunuh itu ialah Koisbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Median. Amin. Saya ya. Iya, Saya ya. iya Kak Evi. 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. 18. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Amin. Di unmute, Del. Oke. Bilangan 26 ayat 1 sampai 3. Laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Sesudah tulah itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. 2. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. 3. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, dekat Yeriko. Amin. 4-6. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. 5. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Lewat satu. Maaf. Ya, nggak apa-apa. Saya Salam, ulangi Bu ayat. Eni. Bu Eni nggak ikut baca? Enggak, dia nyimak. Oke, silakan Bu Liling. Ayat 7 atau ayat 8, Bu Ayu? 8. 8 aja lah. Ayat 8, adapun anak Palu ialah Eliab. Ayat 9, dan anak-anak Eliab ialah Numuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu. Ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Ayat 10,
Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Amin. Shalom Buyo. Mau ikut baca Buyo? Shalom Buyo Hana. Shalom. Lewat dulu, tapi abis ini saya ikut. Oke, siap. Saya baru selesai Ya. pelayanan soalnya. Saya ikut Oke. dulu ya. Oke. Oke. Ayat 11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, dan dari Yamin, kaum orang Yamin, dari Yakin, kaum orang Yakin. 13, dari Serah, kaum orang Serah, dan dari Saul, kaum orang Saul. Amin. Ayat 14. Itulah kaum-kaum dari Simeon, 22.200 orang banyaknya. 15, Bani Gad, menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni. 16, dari Osni, kaum orang Osni, dari Eri, kaum orang Eri. Amin. Ayat 17. Dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. 18. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. 19. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Amin. Ayat 20, Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shelah, kaum orang Shelah, dari Peres, kaum orang Peres, dan dari Zerah, kaum orang Zerah. 21, Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron dari Yamul, kaum orang Yamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Amin. Amin. Ayat 23 sampai 25. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola kaum orang Tola, dari Pua kaum orang Pua. 24 dari Yasub kaum orang Yasub, dan dari Simron kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Amin. Ayat 26, 27, 28. Bani Jebolon menurut kaum mereka ialah dari Sered, kaum orang Sered, dari Elon, kaum orang Elon, dari Yahleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Jebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Ayat 28. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Amin. Bersembilan, Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. 30, inilah Bani Gilead, dari Iezer, kaum orang Iezer. Dari Helek, kaum orang Helek. 31, dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem. Amin. Ayat 32. Dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. 3. Adapun Zelafehat bin Hefer tidak mempunyai anak laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak perempuan Zelafehat ialah Mahla, Noah, Hogza, Bilka, dan Reza. 34. Itulah kaum Mesir. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah berjumlah 52.700 orang. Amin. 35 sampai 37. Inilah kaum Efraim menurut kaum mereka dari Sutela, kaum orang Sutela, dari Bekher, kaum orang Bekher, dan dari Tahan, kaum orang Tahan.
Dan inilah Bani Sutelah dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Eran dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Amin. Ayat 38, Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Belah kaum orang Belah, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Ahiram kaum orang Ahiram. Ayat 39, dari Sefufam kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Ayat 40, dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Amin. Ini ayat berapa ya? Lupa saya. Tadi link terakhir berapa link? 40, Ci. Oh, 40 ya. Dan anak-anak Bela ialah Arep dan Naaman. Dari Arep kaum orang Arep dan dari Naaman kaum orang Naaman. 41. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. 42. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum-kaum Dan menurut kaum mereka. Amin. Bu Liling. Shalom Bu Liling. Link udah. Sudah, Ayo sekarang. Rahayu. Saya. Oke. 43. Ayat 43, 44 sampai 45. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. 44 Bani Aser. Menurut kaum mereka ialah dari Jimna, kaum orang Jimna, dari Jiswi, kaum orang Jiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. 45 mengenai Bani Beria dan Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Amin. 46. Dan nama anak perempuan Asyer ialah Syera. 47. Itulah kaum-kaum Bani Asyer dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. 48. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahzel, kaum orang Yahzel, dari Guni, kaum orang Guni. Amin. Ayat 49. Dari Yazer, kaum orang Yazer, dan dari Silem, kaum orang Silem, itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. 51. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Amin. 52. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut namanya, nama-nama yang dicatat. 54. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Amin. Ayat 55 sampai 57. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Seperti yang ditunjukkan undian, haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dan dari Merari kaum orang Merari. Amin. 58, 59, 60. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram.
59. Dan nama istri Amram ialah Yekhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. 60. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar. Amin. Bu Dewi. Si Evi, Kak Evi. 61. 61. Tapi dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23 orang. Semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel, karena mereka tidak diberikan milik usaha ke tengah-tengah orang Israel. 63, itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar. Ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab, di tepi sungai Yordan, di Yeriko. Amin. Mic-nya belum dibuka, Bu Dewi. Sorry. 64. Di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. 65. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Bilangan 27 ayat 1. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu ialah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirza. Amin. Dan berdiri di hadapan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pimpinan dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, 3. Ayah kami telah mati di padang gurun walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. 4. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Amin. Ayat 5, lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Ayat 6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 7, perkataan anak-anak perempuan Zelafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Amin. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. 9. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. 10. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan hak milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Amin. Ayat 11. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka yaitu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya
supaya dimiliki ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua mengganti Musa. 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. 13. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Amin. 14. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. 15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. 16. Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang. Amin. Ayat 17. Yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. 19. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Amin. Ayat 20, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer supaya Eliezer menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. 23. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Amin. Amin. Yes, amin. Silakan Juli.
Oke. Silakan Ibu-ibu yang sudah mendapatkan rema dari firman yang kita baca, supaya menguatkan satu dengan yang lain. Siapa yang mengawali? Oke, aku coba. Silakan. Oke, silakan Bu Dewi. Ayo. Ya, aku dapat dari bilangan 27 yuk. Di ayat 4 sampai seterusnya mengenai ahli waris. Ini kayak ahli waris di orang Batak juga kayak gini nih. Ya kan, kalau nggak punya anak laki-laki, jadi maunya laki-laki aja anaknya. Tapi sekarang nggak begitu lagi sih sebenarnya. Walaupun masih ada beberapa. Jadi Tuhan itu manusia itu jadi tidak membuat aturan begitu saja ternyata ya. Di Alkitab pun ada seperti itu mengenai ahli waris ini. Tapi di sini perempuan itu akhirnya dibela oleh anak perempuan Zelafehat. Itu di mata Tuhan juga itu benar. Karena memang ya masa sih anak perempuan jadi tidak dianggap ya. Anak perempuan pun tetap harus dihargai, tetap menjadi ahli waris juga. Kalau di kita orang Batak yang lebih dulu itu memang anak laki-laki. Jadi bagian untuk yang perempuan itu bisa diatur orang tua ataupun anak yang laki-laki bisa mengaturnya. Dan di sini ternyata Tuhan juga sangat membela kita perempuan-perempuan. Jadi kita nggak usah berkecil hati. Kita pun mendapat bagian ahli waris dari orang tua kita. Dan pastinya juga malah zaman sekarang ya untuk di apa namanya pelayanan pun banyak perempuan. Dan tentunya perempuan itu di mata Tuhan itu sangat luar biasa dipakai Tuhan. Apalagi sekarang banyak pendeta-pendeta perempuan. Sekalipun ada sebagian segelintir orang mengatakan bahwa perempuan itu tetap tidak bisa jadi pemimpin. Kalau ternyata laki-lakinya tidak ada yang benar memimpin, ya mau nggak mau perempuan dong yang turun jadi pemimpin, ya kan? Jadi tidak selamanya harus laki-laki. Perempuan juga bisa. Di dalam rumah tangga juga seperti itu. Bisa juga orang perempuan, tapi ya tetap harus seperti firman Tuhan tunduk kepada suami. Dan di ayat 25 saya juga agak tergelitik tadi di ayat 10 itu. Di ayat 10 firman Tuhan kepada Musa, Pinehas anak Eliazar anak Imam Harun itu telah menyurutkan murkaku dari pada orang Israel. Ini juga kan memberikan pelajaran buat kita bahwa kalau ada yang tidak benar, kita harus berani mengungkapkan ataupun berani ya di sini pelajaran ya, berani mengatakan benar jika benar, salah jika salah. Karena tulah itu bisa berhenti, murka Tuhan itu berhenti karena anak Eliazar ini maju untuk mengambil pedangnya kepada bangsa Israel yang telah berpasangan dengan Baal Peor, itu menyembah berhala. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita ambil ini contoh. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, ya taruhlah di dalam keluarga aja dulu ya, nggak usah dulu lihat dengan teman-teman atau lingkungan kita, dalam keluarga aja dulu. Kalau memang nggak benar, kita harus berani mengatakan itu tidak benar. Jadi akhirnya yang tadinya ada pertengkaran, ada perselisihan, ada ketidaksukaan, tapi tentunya kita dengan cara yang benar juga, jangan menghakimi satu sama lain. Kita ambil jalan tengahnya. Ini yang bisa saya ambil dari ayat yang kita baca di siang hari ini. Makasih Ayu.
Makasih Bu Dewi atas firman ya, Pak. Yeremia ya. Kita sebagai perempuan jangan kalah ya. Kita juga bisa menjadi ahli waris. Walaupun kita bukan cewek, tapi kita perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Oke, silakan ibu-ibu yang lain. Bu Sari, Bu Joli, Bu Nace, Bu Yu, Bu Evi. Baik, saya Bu Rayu ya. Saya di Oke. bilangan bilangan 27. 27 itu ayat 12 ya. Ayat 12 dan seterusnya. Nah, di situ judulnya Yosua mengganti Musa ya. Terus kalau kita baca lagi ke bawah itu saya melihat bahwa dari pembacaan ini Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian gitu ya. Karena ini dari judulnya udah Yosua mengganti Musa ya. Nah, itu kenapa? Setelah saya baca-baca, ternyata memang dia tidak percaya ya, karena ada ini ayat 14. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Jadi saya menggarisbawahi ternyata Musa tidak berhasil membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu salah satu penyebabnya karena apa? Dia melakukan pemberontakan terhadap titah Tuhan. Seperti itu ya. Di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Zin. Nah, seperti itu. Jadi kemudian turun lagi ke bawah. Lalu akhirnya Musa, mana tadi ya? Ayat 22. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantara Musa. Jadi memang tugas gembala itu tidaklah gampang ya, seperti itu. Tidaklah gampang menggembalakan umat. Sama seperti Musa, dia saja tidak sanggup membawa orang Israel untuk ke tanah perjanjian sampai harus ada regenerasi sebelum dia meninggal dan dia memberikan istilahnya apa ya, penggantian gembala gitu ya. Legacy, Bu. Legacy. Nah, dia memberikan legasinya itu ke Yosua seperti itu ya. Jadi itu pun terjadi sebenarnya kan di berbagai-bagai gereja. Bahkan ada yang kemarin misalnya contoh orang yang sudah mengerti bahwa menggembalakan itu tidaklah gampang. Jadi biarpun dia lulusan teologi, dia memilih untuk tidak menggembalakan, tapi dia melayani. Dia tetap pelayanan bebas, tapi tidak mau menggembalakan. Dan sepertinya banyak pada akhirnya orang-orang lebih memilih begitu, memilih lebih baik pelayanan lepas, tetapi tidak mau menggembalakan. Karena memang menggembalakan itu tidak gampang. Ya, orang Israel itu kan sama ya. Ibaratnya orang Israel itu menggambarkan kita sebagai umat dengan berbagai karakter yang berbeda, dengan berbagai kemauan yang berbeda, belum lagi dengan intrik-intriknya. Jadi memang menjadi seorang gembala itu tidaklah gampang. Kadang-kadang kita juga terintimidasi dengan umat-umat itu. Seperti itu ya. Jadi itu sih yang saya dapat di bilangan 27 ayat 12 dan seterusnya itu, Bu. Seperti itu. Thank you. Oke, terima kasih Bu Joli. Ya, sudah terjawab. Tadi saya dengan suami barusan ini, kenapa ya padahal Musa itu sudah taat, sudah melakukan perintah Tuhan, tetapi kenapa Musa tidak bisa menikmati tanah perjanjian dan kenapa cuma 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb yang menikmati tanah perjanjian. Padahal Yosua dan Kaleb itu kan cuma sebentar saja memimpin bangsa Israel. Tidak seperti Musa yang 40 tahun lebih membawa bangsa Israel yang begitu tegar tengkuk. Tetapi di akhir masanya
Musa tidak menikmati tanah perjanjian itu? Yang saya pertanyakan itu, dan Bu Joli tadi menjawab tentang pemberontakan. Musa memberontak apa yang Tuhan, tetapi yang terakhir di ayat 22 itu kan Musa taat, setia untuk menumpangi, mengurapi Yosua. Apakah Musa mati duluan sebelum menikmati tanah perjanjian atau gimana, Bu? Yang saya pertanyakan gitu. Makasih. Silakan Bu Sari, Nah, Bu Yu. Ya, Bu. Musa meninggalnya memang di padang gurun. Benar nggak Bu Sari? Ya. Sebenarnya saya juga tadi remanya sama ya sama Bu Joli. Cuma buat saya gini, kenapa Musa tidak mendapat perkenanan malah Joshua? Kan kita baca yang kemarin, Musa tidak taat. Tuhan tidak suruh pukul ya, gimana Bu Sari, tidak suruh bicara ya, tapi dia lakukan. Terus Tidak mengambil batu. Air keluar. Tuhan suruh dia berfirman, tapi dia pukul, ya kan? Kuncinya ketaatan. Nah, sementara Joshua yang kemarin kita lihat, dia memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Tanah perjanjian itu, ya kan? Lantas dia mengoyakkan jubahnya, tanda dia mengoyakkan hati, ya kan? Mengoyakkan diri dia sendiri, itu menandakan ketika Tuhan melihat ada orang benar. Kembali lagi ada orang yang benar gitu loh. Akhirnya diberikannya perkenanan kepada Joshua. Sebenarnya kayak tongkat legacy, benar, tongkat penyerahan kepada Joshua. Sebab Joshua mengalahkan para pengintai yang palsu ya Bu Sari ya. Yang bilang, wah tantangannya itu raksasa gitu. Padahal sudut pandangnya orang itu tidak dengan iman. Itu intinya di situ gitu loh Ayu. Jadi memang Musa meninggalnya di padang gurun. Tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Makanya buat kita-kita ini, kalau masih di padang gurun ya Bu Sari, cross check cepat-cepat. Tapi percayalah, memang ada yang bilang gini ya, di padang gurun itu ada kebun buah-buahan. Artinya ya Bu Sari ya, dari kebun buah-buahan akan jadi hutan belantara. Artinya padang gurun itu akan bergerak maju. Tapi ada satu teori yang saya dapat tentang padang gurun, saya bagikan sama suami dan kami lakukan berdua. Mungkin teori padang gurun Tuhan tuh begini. Kalau kita lagi ada proses padang gurun ya, stok dapat serangan. Misalnya serangan berupa satu masalah. Itu padang gurun kita tuh. Tuhan mau lihat respon. Contoh Ayu misalnya. Bu Yo, aku tuh mau bayar ini kok nggak ada duitnya Bu Yo. Gitu kan. Tapi di situ Tuhan mau lihat responnya Ayu. Masih terus percaya nggak sama Tuhan? Pasti diangkat dong. Tuhan, ini aku butuh ini. Aku percaya Tuhan kau cukupkan. Padang gurun itu kalau kita setia 2 minggu perjalanannya. Lakukan aja dengan setia terus. Akan ada buahnya. Tapi kalau kita ragu dan gugur di tengah jalan, kembali ke asal. Nunggu lagi. Jadi makanya orang bilang di padang gurun nggak lewat-lewat prosesnya. Karena nggak tahu triknya. Jadi jangan bersungut. Seperti bangsa Israel nanti dari dosa. Jadi ketika ada masalah diterpa dengan, sorry ya, orang mau ngapain, kita kayak berdiam. Tenang aja. Jalan sama Tuhan. Nanti kita lihat di depan sana, ada itu kebun buah-buahan. Karena diberlakukan Tuhan di padang gurun itu ada pembelaan Tuhan. Ada kebun buah-buahan akan jadi hutan belantara. Itu janji firman soalnya. Benar ya Bu Sari ya? Seperti itu ya. Nah, itu ya yang saya bagikan. Jadi jangan takut ya. Kalaupun padang gurun yang harus lalui, tapi dengan kebenaran. Itu aja ya, Yuk. Makasih. Makasih Bu Yo. Silakan Bu Sari. Aku sih tadi setuju dengan Bu Yo ya, bahwa Musa itu sebetulnya dia tidak melakukan yang seperti Tuhan mau gitu. Tuhan perintahkan ngomong aja sama tuh batu, nanti Tuhan kasih keluar air, tapi dia justru pukul tuh batu. Nah itu yang Tuhan marah. Makanya dia tidak dibolehin masuk ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan mau kita hanya taat kepada Tuhan, ya. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Musa itu ya. Nah, aku tuh dapat dari di pasal 25.
pasal 25 itu Tuhan itu mau mengatakan bahwa dari ayat yang sebelumnya, pasal-pasal yang sebelumnya, itu Tuhan itu mau orang Israel itu mengakui bahwa hanya dialah Tuhan. Tuhan nggak mau ada yang lain yang disembah. Nah, jadi kita lihat di ayat yang ke-10 tadi mengatakan bahwa dia itu Tuhan yang cemburu. Dia nggak mau, karena di 10 firman saja dikatakan jangan ada Tuhan lain padamu, ya kan? Nah, jadi kita melihat bahwa bangsa Israel itu karena berhubungan dengan perempuan-perempuan Moab, mereka ikut menyembah Baal. Nah, pada waktu mereka menyembah Baal itulah ya Tuhan itu mau menunjukkan bahwa dia cemburu, dia nggak mau, dia mau orang Israel hanya menyembah dia, ya. Jadi ini aku melihatnya bahwa Tuhan kita itu mau hanya dia sajalah yang kita akui bahwa dialah ya Tuhan yang berkuasa, ya. Seperti Salomo pun jatuh ketika dia punya banyak perempuan, ya. Istri-istrinya itu yang membuat dia untuk menyembah kepada berhala, sehingga Salomo pun jatuh hanya karena dia tidak hanya memegang Tuhan itu saja yang harusnya yang diakui sebagai Tuhan. Jadi melakukan penyembahan kepada yang lain, ya. Jadi intisarinya begitu, bahwa Tuhan mau ya bahwa kita hanya mengakui dia saja Tuhan satu-satunya. Jangan ada yang lain selain dia, karena dia Tuhan yang cemburu, ya. Baiklah, Mbak Ayu, begitu aja kira-kira. Terima kasih. Oke, makasih Bu Sari atas ya mengingatkan kita ya. Sama Bu Yo juga mengingatkan saat kita di padang gurun, Tuhan bisa berikan padang gurun kepada kita apa saja ya masalah. Tapi tergantung respon kita. Ya, kita mau menikmati tanah perjanjian itu dan padang gurun kita lewati dengan bersungut-sungut atau dengan sukacita atau dengan ucapan syukur ya. Terutama karena ucapan syukur itu besar kuasanya dan Tuhan akan membela kita itu semua. Aku ingin menikmati tanah perjanjian Tuhan. Amin. Amin, amin. Terima kasih juga Bu Sari. Ya, Tuhan yang cemburu, Tuhan harus disembah selalu. Jangan sampai kita menyembah lain ya, terutama saat kita dipercaya sesuatu, kita lupa dengan Tuhan. Dan saat kita dilimpahi berkat banyak, ya kita lupa. Jangan sampai kita fokus terus sama Tuhan. Dari apa yang kita alami di padang gurun sampai ke Tuhan memberikan air yang membual-bual. Itu sangat menjadi rema buat saya. Terima kasih Bu Sari, Bu Joli, semuanya, Bu Dewi, Bu Yo. Siapa lagi Ibu? Ayo, aku ada tambahan lagi nih. Mumpung Oke. saya diingatkan nih. Mengapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian? Bukan hanya soal memukul batu, tapi dengan kata-kata Musa kepada bangsa Israel di bilangan 20 itu. Bahwa di situ Musa mengatakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Jadi orang karena emosi ya, jadi di sini kita diajarkan juga nih untuk tidak emosi dalam hal apapun. Hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air dari batu ini bagimu? Katanya. Nah, itu yang membuat Tuhan juga marah. Jadi akibat dari emosinya itu tadi, makanya dia memukul batu itu, bukannya mengatakan di depan bangsa Israel bahwa batu itu bisa mengeluarkan air. Jadi itu tadi emosinya itu yang membuat hati Tuhan sedih. Padahal sebelumnya mungkin Tuhan mau Musa yang ke sana, tapi karena dia ini tidak sanggup. Jadi sering kita juga, saya sendiri pun pernah begitu, karena emosi melakukan sesuatu hasilnya pun tidak baik. Nah ini jadi itu yang membuat Tuhan marah. Itu salah satu juga alasan bahwa Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Itu aja, Ayu, makasih. Makasih Bu Dewi. Silakan Bu Evi. Iya, kalau saya sih siang hari ini justru diberkati dari apa yang Rema teman-teman dapatkan, karena saya saat ini justru sedang harus banyak
berdiam diri untuk lebih peka lagi apa yang Tuhan mau dalam pelayanan saya, supaya juga saya tidak terpancing seperti Musa. Iya kan, akhirnya nanti rugi sendiri gitu. Jadi siang ini justru saya bukan mau berbagi, tapi saya terberkati dengan tema yang sudah teman-teman bagikan untuk mengingatkan saya untuk cooling down supaya bisa lebih peka dengan apa yang Tuhan mau, jangan terpancing dengan situasi yang ada gitu. Justru saya minta topangan doa gitu, soalnya saya saat ini sedang memutuskan, harus memutuskan memilih pelayanan yang mana yang paling Tuhan mau saya prioritaskan. Seperti itu, tapi hendaknya saya memutuskan itu dengan baik, dengan tuntunan dari Tuhan, dan juga aduh, yo jadi membuat saya nangis. Aduh, iya. Jadi kalau kita dibawa masuk lebih dalam lagi gitu untuk melayani Tuhan itu ya mesti memang banyak sabar. Nah, saya sering sih takut gitu loh untuk pancing, jadi emosi, jadi bersungut-sungut, akibat segala macam beban gitu kan. Jadi saya, aduh janganlah Tuhan, karena kan saya benar-benar pengen menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Jadi supaya kalaupun sesuatu tantangan saya harus bijak lah gitu. Saya harus tenang, saya bijak, sehingga saya pun juga jangan jadi tadinya saya misalnya menganggap orang batu sandungan, kok jadi saya juga nanti jadi batu sandungan, jangan kan gitu. Jadi yang ya ada momen-momen kok saya juga butuh lebih peka lagi gitu, butuh penguatan, butuh topangan doa gitu, apalagi untuk memutuskan next langkah berikutnya lah yang harus memang saya lakukan yang Tuhan mau gitu. Jadi tidak terjebak oleh rutinitas, tidak terjebak oleh beban pelayanan, tapi mungkin kan ada yang perlu di-cut gitu. Katanya, oke, ya, yuk nanti saya baca ya. Kasih Tuhan memberkati Oke, kita. terima kasih Bu Evi. Ya, harus tanya Tuhan Bu, mana yang harus dipilih. Jangan sampai kita mengambil keputusan dengan secara kedagingan kita. Jangan sampai kita terbawa emosi, karena kita harus bisa mengendalikan diri. Di buah-buah 9 buah roh itu kan ada pengendalian diri. Jadi kita harus ada perkenanan Tuhan dan kita peka keputusan mana yang Tuhan inginkan. Dan jangan sebagai rutinitas, tetapi sebagai pekerjaan mandat destiny kita. Oke, makasih Bu Evi. Yang memang selalu saya jaga. Terima kasih semuanya. Oke. Oke, siapa lagi Bu-ibu? Bu DP, kabar masuk sih. Maria. Silakan ibu yang lain. Saya nyimak dulu ya Bu Ayu. Oke, siap. Silakan. Kalau tidak, kita tutup dalam doa. Silakan. 2 lagi. Ada komando dari komandan. Tuh. 2 lagi. Ibu-ibu yang mau sharing. Tidak ada. Oke, siap. Silakan Bu Dewi tutup dalam doa, kita satukan hati. Bu Evi minta topangan doa, Bu Evi kita bawa dalam doa supaya Bu Evi mendapat petunjuk dalam mengambil keputusan pelayanan ini, mana yang
harus Bu Evi ambil, tidak secara logika Bu Evi, bukan tidak secara dengan keyakinan Bu Evi, tapi dengan perkenanan dan Tuhan yang mau. Oke, silakan Bu Dewi. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Roh Kudus. Kami mengucap syukur di siang hari ini boleh kami dipertemukan di Zoom ini Tuhan untuk membaca firman-Mu. Dan kami sudah membacanya Tuhan dan mendapatkan rema untuk kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang Tuhan mau dan kami boleh menjadi ahli waris Tuhan, dan juga kami menjaga setiap perkataan kami, perbuatan kami, supaya kami tidak mendatangkan murka Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan juga kami berdoa buat Ibu Evi, yang dimana Tuhan percayakan dia dalam pelayanan. Dan biarlah juga Tuhan Roh Kudus-Mu yang memberikan Bu Evi jalan keluar dari pergumulan dia saat ini. Pelayanan mana yang hendak dia ikuti, supaya tidak mengorbankan pelayanan yang lain. Biar Roh Kudus yang memberikan jawaban buat Bu Evi, dan itu adalah jawaban dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih wanita-wanita Tuhan. Tuhan persiapan menjadi pelayan-pelayan-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa kemenangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami sampai malam hari nanti di dalam tidur kami. Tuhan yang menyertai, melindungi kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.